Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Jas Hijau. Di sini kita akan membahas sejarah tentang para ulama, yaitu sejarah Mbah Dahlan Watu Congor. Watu Congor. Terus ngerah desanya yang akan dibahas oleh Kang Hasan. Monggo Kang Hasan, untuk dipersilakan. Ya, sambil saja kita sambil ngobrol sambil ngopi, nggak ada kopi. Channel Jas Hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Salah satunya ulama karismatik daerah Jawa Tengah, yaitu Raden Nahrawi atau Kiai Haji Nahrawi Dalhar, atau lebih dikenal lagi masyarakat Jawa Tengah lebih mengenal dengan sosok bernama Mbah Dalhar Watu Congol. Tepatnya makamnya di Gunung Pring, Muntilan. Nah, pentingnya ziarah kita satu, edukasi, kita ta'aruf, wal takarub, mendekatkan diri kepada para ulama, para wali. Kita ambil hikmah pelajaran apa yang bisa kita petik dari ajaran-ajaran beliau. Mbah Nahrawi atau Mbah Dalhar kecilnya itu bernama Nahrawi, nama pemberian dari ayahnya, orang tuanya. Beliau lahir di Muntilan sekitar tahun 1870 Masehi. Usia beliau menginjak sampai ke umur 89 tahun atau 90 tahunan, kurang lebih segitu. Yang mau ditanyakan apa, Mas? Umur 13 tahun beliau menimba ilmu kepada salah satu ulama besar, Kiai Haji Mat Usul, atau lebih dikenal dengan Mbah Mat Watu Congol, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian beliau pindah ke Pondok Al-Kahfi daerah Kebumen selama kurang lebih 8 tahun. Jadi di Mbah Mat 3 tahun atau 2 tahun, kemudian di Kebumen sekitar umur 15 tahun. Berarti 2 tahun di Mbah Mat, 8 tahun di Kebumen. Tepatnya kepada Syekh Abdul Kahfi Al-Jilani, atau lebih dikenal dengan Syekh Abdul Kahfi Al-Thani. Nah, pada tahun 1896 atau kurang lebih umur Mbah Dalhar itu sekitar piro ya? 15 tambah 8 piro? 23 tahun itu Mbah Dalhar diutus oleh gurunya, yaitu Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jilani Al-Hasani, untuk menemani putra sulungnya, yaitu Abdurrahman, Syed Abdurrahman, untuk menimba ilmu di Mekah selama kurang lebih 25 tahun. Di sana beliau menimba ilmu kepada ulama besar mazhab Syafi'i yang bernama Sayyid Muhammad Tabasol Al-Hasani selama 25 tahun. Jadi beliau menimba ilmu 25 tambah 8 berapa tahun? 33 tahun tambah 2 tahun, berarti beliau menimba ilmu selama 35 tahun. Tidak diragukan lagi keilmuan beliau. Dan di Mekah juga beliau tidak hanya menimba ilmu kepada Sayyid Muhammad Tabasol, tapi juga menimba ilmu kepada Syekh Muhtaram Al-Maki. Dari beliau nanti mendapatkan sanad Thariqah Asyadziliyah, dan beliau dilantik menjadi mursyid, yang nanti dari Mbah Dalhar sendiri diturunkan kepada 3 ulama di Nusantara, yaitu Kiai Iskandar Salatiga,
Mbah Dimyati Al-Bantani, dan yang satu putranya Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Jadi kemursyidhan Thariqah Syadziliyah diturunkan kepada 3 ulama tersebut. Salah satu murid dari Mbah Dalhar, oh iya, nama kecilnya kan Mbah Nahrawi. Beliau mendapatkan nama Dalhar itu dari Mekah, dari gurunya yaitu Sayyid Muhammad Baqasol. Diberi nama Dalhar, bahkan nama Dalhar itu lebih populer. Jadi jarang sekali mengenal sosok Kiai Nahrawi, itu jarang. Tapi ketika mengucapkan Mbah Dalhar atau Congol itu mayoritas tahu. Makamnya di Gunung Preng, Muntilan. Mohon maaf karena kemarin di sana ramai pengunjung, jadi ini videonya kita buat di Basecamp ya, berantakan sekali, nggak masalah. Di rumah Sendiri. Satu, pertimbangannya agar tidak mengganggu kekhusyukan, dan juga emang di sana dilarang membuat video atau merekam gambar. Jadi hanya sekilas video dari kami nanti di makam. Untuk lokasinya di Muntilan, bisa cari di map. Ngopi-ngopi asik, mantap. Jalan-jalan sekaligus kita menimba ilmu kepada beliau. Kenapa dinamakan Gunung Preng? Karena itu adalah sebuah bukit yang banyak sekali tumbuhi pohon preng atau bambu. Jadi namanya Gunung Preng. Mbah Dalhar sendiri guru dari salah satu ulama besar yang sering kita sebut dengan Gusmik, mungkin tahu ya, sing sarkop mesti paham. Gusmik, atau namanya Gusmik itu siapa? Gusmik itu Jazuli Hamim Loso, Kediri, yang nanti Gusmik itu jadi 3 serangkai: Gus Menteri, Gus Maksum, Gusmik, dan Gus Dur. Jadi Gusmik itu murid dari pernah menimba ilmu di Mbah Dalhar Watucongol. Ada lagi mungkin? Mungkin bisa dijelaskan nama Watucongol tersebut dari mana asal-usulnya? Watucongol, desa Watucongol. Bakal aneh-aneh. Kami bukan orang Magelang. Kita bukan orang Magelang, jadi kita sapa warga Magelang. Assalamualaikum warga Magelang sekitarnya. Watucongol mungkin ada sebuah batu yang nongol. Lebih jelasnya nanti orang Watucongol, warga Watucongol bisa tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama. Saya bukan ahli sejarah, saya juga bukan pakar perkuburan. Referensi saya cari di guru saya, Syekhunal Google. Ya, hanya bincang-bincang. Mungkin kalau lebih jelasnya warga Magelang sendiri bisa tulis komentar, sharing ilmu. Nanti saya sangat menerima kritik dan saran. Mungkin ada salahnya, ada kurangnya, monggo yang lebih tahu. Tidak menutup kritik dan saran, kita selalu membuka lebar untuk kemajuan channel kami. Kita di sini belajar bersama, ya kan? Luar biasa, semangat bersama. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa di situ ada makam Raden Santri. Ya. Raden Santri, ya sekilas saja ya. Raden Santri itu nama aslinya Pangeran Singosari dari Mataram Islam. Beliau putra dari pendiri kerajaan Mataram Islam. Jenenge sapa ya? Pokoknya beliau putra mahkota dari kerajaan Mataram Islam. Beliau meninggalkan kemegahan istana kerajaan untuk menimba ilmu ke berbagai ulama. Makanya beliau lebih dikenal dengan nama Raden Santri, karena beliau itu sangat suka sekali dengan ilmu. Kemanapun beliau menginjakkan kaki, pasti di situ ada ulama besar.
Jadi beliau suka sekali mencari guru, makanya beliau dapat gelar Raden Santri. Beliau menetap di daerah Watu Congol tersebut dan mengajarkan ilmu agama di Gunung Pring. Makanya ketika wafatnya beliau dimakamkan di Gunung Pring. Ada juga makam dari Kiai Haji Abdurrahman, yaitu bapaknya Mbah Darhar. Kalau Mbah Darhar itu putra dari Mbah Abdurrahman, Kiai Haji Abdurrahman. Jika diurut nanti sampai ke Sunan Amangkurat III yang makamnya di Sri Lanka. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang sejarah Mbah Dahlar Watu Congol. Kita akan lanjut membahas sejarah lagi. Kita akan cari mungkin di daerah Kendal yang masih banyak sejarah, Atau daerah lain mungkin bisa komen ada tempat bersejarah makam ulama besar yang belum banyak yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita ngopi-ngopi di sana, ketemu di sana. Oke, ya kita ziarah bersama. sejarah. Mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf bila ada kekhilafan Dan kata. kekurangan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.